Halo Sobat Guys, jika di Indonesia atau sebelumnya secara global pun Xpeng X9 itu baru ditawarkan dengan varian full electric aja. Nah, sekarang kita sedang bersama dengan Xpeng Indonesia all the way di Guangzhou, China ke headquarternya Xpeng, dan di sini mereka baru aja meluncurkan varian terbaru dari MPV flagshipnya mereka. Iya, ini adalah Xpeng X9 Power X. Iya, versi hybrid atau range extender EV dari Xpeng X9 yang sudah kita dapat di Indonesia. Artinya, mobil ini sekarang sudah punya mesin bakar internal yang bisa digunakan sebagai generator untuk mencharge baterainya. Sehingga kalau kalian misalnya pengen ngambil X9 tapi masih belum bisa pindah ke mobil listrik murni sepenuhnya, ini adalah solusi yang segera akan ditawarkan oleh Xpeng ke depannya. Dan perubahannya itu nggak hanya mesinnya aja, tapi dari segi desain, interior, semuanya pun mendapat update yang menyeluruh. So, seperti apa sih versi terbaru dari Xpeng X9 yang bisa berjalan sejauh 1.600 km dalam sekali full tank dan full charge ini? Yuk kita kupas luar dan dalam the new Xpeng X9 Power X. Xpeng X9 sudah membuktikan bahwa pasar MPV besar di Indonesia itu sebenarnya masih sangat terbuka, dan dominasi Alphard udah terbukti bisa diobrak-abrik gitu ya. Yang tadinya Alphard itu King of the Hill dengan datangnya berbagai rival seperti BYD Denza, Maxus Miva 9 dan teman-temannya, ternyata goyah juga gitu kan. Dan salah satu yang terakhir yang datang ke Indonesia adalah ini, dan terbukti di brand Xpeng Indonesia, X9 menjadi yang paling laris, padahal dia lineup yang paling mewahnya. Menggunakan platform terbaru SEPA 3.0 yang mereka selama ini udah develop untuk menciptakan sebuah super REEV atau Range Extender Electric Vehicle. Jadi mobil ini sekarang sudah punya mesin bakar internal, tapi yang hanya dipakai sebagai generator untuk mengecas baterainya. Pikirlah seperti all new Elgrand gitu ya, yang e-power, teknologinya Nissan juga gitu. Jadi motor listriknya itu 100% masih menggerakkan roda, mesinnya enggak menggerakkan roda sama sekali, hanya digunakan sebagai genset untuk ngecas baterainya. Sehingga kalau digabungin jarak tempuh mobil ini dengan tangki penuh dan baterai penuh, dia bisa jalan sejauh 1.602 km. Dan itu bukan bullshit, mereka coba langsung di sini, mobil ini ditaruh dyno dan dinyalain dalam kondisi full semua sampai mati. Akhirnya tercatatlah jarak 1.602 km. Sekarang kita ulas dulu dari eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Desain dari X9 ini seutuhnya masih dibawa dengan konsep Starship of Tomorrow. Sekarang menjadi MPV paling futuristik yang bisa kalian beli dengan atap landai ala coupe, karena kan mereka juga bilang ini sebagai MPV coupe pertama di dunia. Jadi masih punya atap belakang yang sangat nyentrik seperti ini. Lampu belakang LED bar. Tapi ini kalian lihat ada nyala warna biru ya, karena warna biru ini baru nyala kalau mobil ini lagi fully otonom, sebagai penanda bahwa yang nyetir mobil ini lagi bukan orang tapi lagi mobilnya gitu. Nah, perbedaan di bagian belakang itu ada di bagian logonya. X9 Power X di bagian bawah sini. Jadi sesimpel itu, dan juga ada perbedaan di bagian bumper bawahnya. Iya, desainnya justru malah lebih simple, lebih minimalis dibandingkan versi EV-nya yang sedikit lebih sporty. Dia ada aksen diffuser di bagian bawah sini yang full piano black, lebih elegan, lebih simple. Sisanya sama, safety juga masih ada parking sensor yang banyak di bagian belakang, ada kamera juga yang sangat banyak di bagian belakang. Jadi sisanya sama aja. Beralih ke bagian samping, di samping sini dia tidak ada pedal ya full elektriknya. Dia tetap membawa nuansa Starship of Tomorrow ya, kayak mobil konsep pasar yang punya inaugurakan yang sangat radikal ini ya, the first full FPV di dunia. Di rumah dipakai dari sini. Beda karena dia secara motor di mana beda, tentunya secara panjang yang berubah sedikit versi Power X ini sedikit lebih panjang, nanti sedikit aja bedanya yang terlalu sama lagi. Sisanya masih sama positif pada data di Indonesia. Daripada versi konsepnya lagi. Tahu ada itu ada propo bahasa scope. Kemudian desain peleknya udah serupa dengan Xpeng X9 yang improvement 2025. Jadi dia
two-tone polish model multi-spoke kayak gini dengan emblem Xpeng di tengah yang dia nggak muter ya. Jadi dia modelnya kayak Rolls Royce, emblemnya ada pemberatnya. Namun tentunya yang menjadi pembeda terbesar di bagian samping adalah ini. Iya, karena bukannya dari dalam. Karena dia bisa diisi bensin, otomatis selain charging port yang ada di bagian bodi kanan, di bagian kirinya dia juga ada lubang untuk ngisi, tapi ini adalah untuk mengisi bensinnya. Iya, jadi isi bensinnya lewat sini. Dan sampai kita ke bagian pasca depan dari si Xpeng X9 Power X alias versi range extendernya. Nah, di bagian fase ini justru menjadi ubahannya paling kelihatan bedanya dibandingkan versi yang full elektriknya ya, karena bumper depannya memang beda total. Dan karena ada perbedaan di bagian bumper depan dan belakang, memang secara overall length atau panjangnya itu sedikit berbeda ya. Beda tipis sih, tapi ini lebih panjang sedikit. Nah, ini bagian bumper depannya. Dia nggak pakai aksen honeycomb yang melebur bagian bodi seperti di varian yang elektriknya, tapi diganti dengan support air dam yang nuansanya itu piano black dan desainnya tuh serba horizontal seperti ini. Dan sekarang dia lagi nggak mau udara, makanya ini sedang tertutup. Kalau lagi jalan, ini bisa terbuka karena dia sudah dilengkapi dengan active shutter di bagian bosingnya, bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan udara. Iya, di bagian samping sini juga beda juga. Kalau yang versi elektriknya kan dia ada garis kapas sama Johnson di bagian sini. Kalau ini dia Yamaha surround bagian sini sampai ke bagian ventilasi udara ke bagian samping sini yang beneran kurang suara di sini. Sisanya sih ini fungsi upah ya, ada warna bodi, parking sensor di bagian depan suara bodi dan juga ada kamera panjang semakin bagi fungsinya. Muatnya itu serupa dengan dari kamera ini agak varian yang seperti ini menurut saya lebar serta adalah bagian bawah yang sudah full LED projector semua serta letakkan korban landak ini merupakan salah satu lampu dengan animasi paling bagus yang pernah kita lihat di Sulawesi. Dan secara overall desain dari si Xpeng X9 Power X ini memang gak terlalu berbeda banyak, apalagi support pakai lebih cooling dan wisaktif alternatif bagi kalian yang pengen custom X-Style tapi dengan berat mesin bakar intercal alias hybrid. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka top mana? Yang versi listriknya yang stick lebih sporty atau yang versi alinya yang stick lebih pendek? Komen. Oke, kita lanjut bahas soal interior dari si Xpeng X9 Power X. Tapi kita langsung shotgun aja ya, biar bisa langsung lihat detailnya seperti apa, karena waktunya cukup terbatas. Nah, pertama-tama kita buka pintunya. Sensasinya sama, masih tetap electric latch ya, jadi kerasa cukup canggih gitu ya. Dan pintunya juga terbuka sama lebarnya, hampir 90 derajat, sehingga untuk masuknya itu terasa mudah dan lega. Nah, pas kita masuk, kita langsung disambut sebuah interior yang terlihat serupa, tapi bedanya lumayan banyak nih ya. Pertama-tama soal pemilihan warnanya. Karena kalau kalian ingat, sebelumnya Xpeng X9 itu kan pilihan warnanya interiornya ada yang full black, ada yang full brown, dan ada yang full ivory atau putih gitu ya. Nah, untuk versi yang Power X ini dia ketambahan beberapa pilihan warna, salah satunya ini yang paling gue suka, signature-nya. Kombinasi antara ivory alias putih gading dengan warna bergendi. Iya, bergendi di bagian sininya sampai ke bagian door trimnya sini, mewah dan enak banget dilihatnya. Nah, pengaturan jok tentunya semuanya sudah full elektrik, dan kalau kita lihat memang dari segi kayak joknya gini-gini cukup serupa ya. Tapi ini ada bantal Xpeng yang terlihat sangat nyaman sekali. Nah, kita masuk. Nah, oke. Nah, tentunya pintunya juga sudah vacuum door. So begitu guys, serasa duduk di bagian interior dari si Xpeng X9 REEV. Nah, selain warnanya yang berbeda, ternyata perbedaannya cukup banyak nih. Jadi pertama-tama kalau kita lihat dari bagian dashboardnya, dia memang desainnya terlihat mirip, tapi kalau kalian perhatikan di bagian atas-atas ininya itu beda gitu ya. Jadi dia agak sedikit lebih flat dibanding yang sebelumnya. Dan bagian kisi-kisi AC ininya juga berbeda karena dia ada garis dan ada emboss X9 di sini, dan kisi-kisi AC-nya terlihat lebih mechanical gitu. Termasuk speaker grill di sini yang tentunya dia pakai Opera Premium Sound by Xpeng yang suaranya enak banget. Ini sekarang lebih besar dan dia full metal seperti ini. Termasuk ambient light-nya sekarang dia
ada ambient light ke atas yang langsung nyambung ke depan ke bagian tweeter yang mengambang. Speaker grill di bagian tweeter, speaker grill di bagian dashboard tengah juga berbeda, jadi terasa lebih premium. Dan pastinya perbedaan terbesar ada di bagian lingkar kemudinya. Iya, karena setir yang digunakan sekarang juga berbeda. Sama-sama palang 2, tapi ini setirnya seperti terinspirasi dari Xpeng The Next P7. Iya, kalau kalian pengen lihat review yang itu, tunggu aja, kita juga udah shoot review dari The Next P7 yang sangat luar biasa keren itu. Nah, setirnya palang 2, tapi tombol fisiknya sekarang lebih banyak. Jadi selain ada tombol fisik di kanan kirinya, dia juga ada tombol di bagian bawah-bawahnya seperti ini. Yang di bagian kanan ini untuk mengatur drive mode, yang di bagian kiri ini untuk ADAS dan pengaturan lane keeping assist, adaptive cruise control di sini gitu ya. Nah, drive mode ini juga bisa kalian pencet untuk mengubah mode berkendaranya dari Eco, Comfort, Sport, dan juga individu. Sisanya masih sama, jadi layar besar di bagian tengah, sampai ke dapat speedometer di sini, sampai augmented reality head up display di bagian depan kalian, driver monitoring system, wood panel dan ambient light yang sampai ke bagian power window samping sini gitu ya. Wireless charger 2 buah di bagian tengah yang sudah fast charging, itu masih sama semua. Digital rearview mirror masih ada. Di sini ada kamera yang bisa dibuka tutup yang nyorot ke dalam. Lampu pun sudah LED semua, model sentuh, dan juga ada penyimpanan kacamata masih sama. Sunroof di bagian depan sama masih fix seperti ini, dan juga kalian dapat sun visor dengan salah satu kaca paling gede yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Ini kaca gede banget, hampir satu sun visor itu kaca, jadi ngacanya tuh puas. Di bagian belakang juga ada bedanya di bagian joknya. Yuk kita lihat bedanya apa. Nah, langsung kelihatan nih pilot seatnya ya di bagian belakang sini. Dan di sini juga kalian bisa lihat kombinasi warna dengan lebih jelas antara ivory dengan burgundy. Mewah banget, bagus banget, gue suka banget warnanya. Nah, joknya sendiri ini juga ada sedikit perbedaan. Kayak contohnya di bagian button-buttonnya di sini untuk zero gravity mode, dan juga ini untuk akses ke jok baris ketiga. Ada wireless charger di bagian sini, ada cup holder juga di bagian sebelah sininya, dan terutama dia ada kontrol di bagian sini yang sekarang kontrolnya jauh lebih komprehensif. Jadi selain kontrol untuk reclining, untuk sliding, untuk ottoman depan, dia juga ada kontrol untuk ventilated, heated, massage modes, dan juga zero gravity mode. Iya, jadi ada one touch untuk zero gravity. Kalau kalian pencet, maka dia otomatis akan masuk ke posisi paling nyaman untuk mobilnya. Jadi di tilt sama dia tuh joknya, nah tiduran, dan langsung diangkat base-nya serta di extend untuk leg rest-nya ke posisi yang paling PW seperti ini. Dan juga untuk bagian door trimnya di bagian baris kedua ini juga beda, karena untuk bagian bentuk speaker grillnya itu disamakan dengan speaker grill baru yang ada di depan, dan kontrol untuk power window-nya itu udah bukan tombol kapasitif yang sebelumnya ya, sekarang udah ke tombol fisik, jadi jauh lebih mudah untuk dioperasikan. Masih dapat TV besar di bagian atas yang bisa dibuka lewat tombol ini yang gue bilang tadi, tombolnya sekarang udah tombol toggle switch gini ya, dan tombol TV-nya juga fisik. Turun, ambient light di bagian atap juga masih ada, serta panoramic juga masih ada sampai ke baris ketiga. Dan ini ambient lightnya tuh kayak dari pintu seolah nyambung sampai ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga juga ada ya speaker grill model baru lengkap dengan ambient light yang menyambung. Toggle switches di sini juga sekarang jadi model toggle, jadi jauh lebih mudah. Dan yang kerennya lagi, walaupun dia REEV, artinya kan harusnya dia ada tetap ada baterai, tetap ada motor belakang dan lain-lain, tapi ini sama sekali tidak mengganggu operasional dari jok baris ketiga. Jadi jok baris ketiga tetap bisa dilipat ke arah bagasi, menciptakan ruangan belakang yang full completely flat kayak Odyssey lama. Sebetulnya untuk bagian bagasi gua nggak perlu ngejelasin lebih lanjut, karena bagasinya sebenarnya sama aja sama si X9 yang biasa, yang udah elektrik, yang full elektrik gitu ya. Tapi memang gue harus akuin mekanisme foldingnya ini keren sih. Mekanisme folding yang full completely flat for ini semua dilakukan buat sini.
seperti ini. Dia akan maju ke depan, plak, lock, naik deh sandarannya. Ini baru namanya inovasi. Kalau ini naik, artinya di bagian belakang sampai headrestnya juga elektrik ya. Sampai di bagian bawah sini pun langsung tercipta ruangan yang sangat dalam. Kalian bisa isi koper di dalam sini. Koper kabin bisa lebih dari 5, jadi banyak gitu kan. Jadi seperti itu sedikit impresi interior dari Xpeng X9 Power X versi REEV alias Range Extender EV dari Xpeng X9. Gimana menurut kalian mengenai versi hybrid ini? Apakah Indonesia cukup kedapatan yang versi full listrik aja? Atau versi hybrid seperti ini juga wajib didatangkan sebagai alternatif untuk melawan Alphard, Velfire, dan Elgrand baru yang konon juga akan dibawa ke Indonesia? Komen di bawah. Bahkan sampai Elgrander baru pun kena dengan mobil ini. Ya artinya kalau kalian tadinya pengen beli X9 cuma terkendala dari segi jarak karena full elektrik aja, mobil ini sudah bisa kalian bawa keluar kota dengan jauh lebih lagi karena kalian dapat nyari cashback out. Kalau habis baterainya tinggal kalian isi aja bensin ya. Gimana menurut kalian, cocok ya Xpeng X9 All Election ini bawa ke Indonesia? Kalau iya harganya berapa? Karena versi yang listrik aja itu harga udah valid to vanit karena memakai suspension, karena dapat OHRI sendiri, statik ada sampai ini sih maksud karena masih masuk ke komen di bawah. Meta karena misalnya peto update dari ekonomi ekspor kita pakai special technical shuttle ke Indonesia udah banyak all the way sampai ke headquarter mereka di Guangzhou untuk melihat barang terbarunya dan pastinya produk validasi Power X ini ya tepat. Kan saya cek out Instagramnya stop untuk update terbaru di bagian sini. Dan pastinya buat kalau soal kira bakal apa sih susah dan sahai jangan sih jangan lihat sosial media kami kita nggak boleh transfer terus sih sponsor di waktu baru begini bertransfer si Xpeng X9 Power X gimana? Bawa pindah nggak versi Range Extender EVA? Kalau kalian mau lihat komen di bawah siapa tahu bio aja oleh Xpeng. We'll see you guys within the next video. Stay safe and